Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan yang kedua, materi kuliah yang kedua, yaitu mengenai karakter wirausaha yang sukses. Di sini akan dijelaskan atau diuraikan mengenai karakter-karakter kewirausahaan, karakter-karakter yang diperlukan bagi yang ingin menggeluti dunia kewirausahaan agar dapat sukses. Bab ini sekaligus bisa dijadikan motivasi bagi para calon wirausaha atau para adik-adik mahasiswa yang ingin menggeluti dunia wirausaha. Baik, kita mulai. Jadi, karakter wirausahawan menurut beberapa pakar ada banyak sekali karakter-karakter positif yang dibutuhkan. Di antaranya menurut David, seorang pakar yang bergerak di bidang wirausahawan, bahwa karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausaha harus memenuhi syarat-syarat keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan atau organisasi, seperti inovatif, kreatif, adaptif, dinamik, kemampuan untuk berintegrasi, kemampuan untuk mengambil risiko atas keputusan yang dibuat, berdaya juang, dan lain-lain, yang semuanya berfungsi untuk mewujudkan efektivitas perusahaan atau organisasi. Ini dapat kita lihat dari tabel menurut David, jadi profil seorang wisatawan. Dari tabel yang kolom pertama, yaitu kita bisa lihat karakteristik profil berprestasi tinggi. Itu tentunya ciri-cirinya yaitu ahli atau seorang yang berusaha untuk memperoleh prestasi yang setinggi mungkin. Kemudian yang kedua, karakteristik profilnya yaitu pengambil resiko. Seorang wirausahawan tidak takut mengambil resiko, tapi mereka akan menghindari resiko-resiko yang tinggi apabila dimungkinkan. Jadi biasanya wirausahawan akan mengambil resiko yang moderate atau tengah-tengah, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga, seorang wirausahawan harus bisa atau harus mampu untuk memecahkan masalah. Mereka harus tanggap, mengenali masalah. Maaf, ini ada typo di sini. Di sini tertulis tanggal ya. Seharusnya tanggap, mengenali dan memecahkan masalah yang dapat menghalangi kemampuan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai energi yang tinggi. Mereka akan berdedikasi atau istilahnya workaholic demi terwujudnya kesuksesan. Kemudian yang kelima yaitu percaya diri. Seorang wirausahawan harus mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi atau tingkat confidence yang tinggi. Seseorang yang mempunyai tingkat confidence tinggi, tingkat kepercayaan diri tinggi, akan mewakili karakter-karakter yang lain sehingga dia akan mampu untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Kemudian karakter selanjutnya yaitu ikatan emosi. Di sini maksudnya dia harus mampu untuk memisahkan hubungan emosional dengan karir.
Yang terakhir yaitu kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi berarti ini dapat disebut juga sebagai tantangan. Jadi seorang wirausahawan akan mempunyai tingkat tantangan yang tinggi atau kompleksitas yang tinggi. Jadi bagi seorang yang menyukai dunia wirausahawan, dia akan selalu suka tantangan untuk mencapai suatu kesuksesan. Ketika dia mencapai kesuksesan, maka baginya itu adalah sebuah kepuasan pribadi. Adapun menurut pendapat pakar yang lain yang bernama Bygrave, karakter seorang wirausahawan adalah irisan dari berbagai sikap mental positif dan membutuhkan proses yang berasal baik dari internal maupun eksternal. Bisa kita lihat di sini, yaitu diwakilkan oleh lingkaran. Jadi relasi faktor-faktor pembentuk wirausahawan. Kita bisa lihat dalam lingkaran yang besar, lingkaran hitam, itu mewakili keseluruhan relasi pembentuk. Kemudian di dalamnya bisa kita lihat ada, maaf ini seharusnya kreativitas, tipe lagi, kreativitas, kemudian ada motivasi dan inovasi, agresivitas, kemudian risk seeker atau seseorang yang malah mencari resiko ya, tapi bukan resiko yang tinggi. Resiko yang tinggi biasanya akan berhubungan dengan profit yang tidak banyak atau sedikit. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia akan mencari resiko yang tidak terlalu tinggi, tapi moderate. Kemudian seseorang yang berintegritas, yang percaya diri, berkompeten, dan bisa memecahkan masalah. Jadi semuanya adalah irisan-irisan relasi yang bersaling terkait berhubungan dalam membentuk karakter wirausahawan. Ya, kemudian bisa kita lihat di sini proses pembentukan wirausaha menurut Bygrave. Ini bisa dilihat secara lebih luas lagi penjabaran pembentukan karakter wirausaha. Bisa melalui pribadi. Memang contohnya pada yang kolom pertama ini yaitu melalui pribadi, pembentukan melalui pribadi. Bisa jadi ya adalah memang berjiwa wirausahawan sedari muda, kemudian seorang yang mempunyai visi wirausaha, dia terbiasa memimpin atau mempunyai pengalaman menjadi manajer. Itu adalah pribadi-pribadi yang membentuk karakter wirausaha. Kemudian yang kedua yaitu sosiologi, seseorang yang memutuskan untuk berkarir di wirausaha dipengaruhi dari sosiologi, misalnya mungkin dari kelompok tertentu tempat dia bergaul, atau dari orang tuanya yang memang sudah berkecimpung di dunia wirausaha, atau dari keluarganya yang lain, bisa juga. Kemudian pengaruh dari organisasi, dari kelompok tertentu, atau mungkin dari budaya wirausaha di tempat lingkungan dia bergaul,
Kemudian yang bawah sendiri adalah lingkungan. Lingkungan di mana dia berada yang memotivasi dia untuk berwirausaha. Kemudian ada beberapa faktor yang bisa dijadikan motivasi atau beberapa faktor yang membuat seorang wirausahawan membuat terobosan-terobosan seperti misalnya inovasi, kemudian ada kejadian-kejadian pemicu, kemudian melakukan implementasi dan atau pertumbuhan usaha dari wirausahaan tersebut. Nah, ada banyak sekali karakter-karakter wirausahawan yang lain. Di sini saya akan berusaha untuk menguraikan beberapa, karena begitu banyaknya. Akan saya ambil yang beberapa yang menurut saya cukup penting. Kita mulai dari kreativitas. Seorang wirausahawan hukumnya wajib memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi menurut Theodore Levitt, apa yang dimaksud kreativitas? Yaitu kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi menurut Levitt, kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru, thinking new thing. Jadi berpikir sesuatu yang baru dengan cara-cara yang baru. Nah, ide kreativitas ini terkadang atau sering muncul ketika kita melihat sesuatu yang lama dan kita memikirkan cara-cara baru yang berbeda. Jadi oleh karena itu kreativitas adalah menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada, atau generating something from nothing. Kemudian ada yang namanya inovasi. Inovasi di sini adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas tersebut atau kemampuan untuk menerapkan hasil pemikiran tersebut. Jadi kalau kreativitas itu adalah berpikir atau cara pikir, kalau inovasi adalah penerapan dari kreativitas tersebut. Jadi dari definisi-definisi tersebut kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kreativitas itu mengandung pengertian. Kreativitas berarti menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada, atau hasil kerjasama masa kini atau masa sekarang untuk memperbaiki masa lalu dengan cara yang baru. Jadi ada produk atau produk lama yang berusaha kita perbaiki dengan cara-cara baru. Kemudian yang ketiga yaitu menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik. Jadi rahasia kewirausahaan adalah dalam menciptakan nilai tambah
barang dan jasa terletak pada penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan meraih peluang yang dihadapi. Jadi kuncinya untuk melahirkan kreativitas ini adalah selalu berusaha untuk berinisiatif atau mengerjakan sesuatu tanpa menunggu perintah. Kebiasaan melakukan inisiatif ini akan melahirkan kreativitas. Setelah itu dilengkapi dengan melahirkan adanya inovasi. Kemudian karakter yang kedua, yaitu selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja, dan bertanggung jawab. Seorang wirausaha harus dapat memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat dalam mencurahkan semua perhatian pada usaha yang akan digelutinya. Jadi dalam menjalankan usaha, yang namanya seorang wirausaha benar-benar harus berdedikasi, komit, jadi bersemangat tinggi, semangatnya tinggi untuk mengembangkan usaha-usaha, jadi tidak setengah-setengah dalam berusaha. Berani menanggung risiko, bekerja keras, dan tidak takut menghadapi peluang-peluang yang ada di pasar. Karena ketika seorang wirausaha tanpa komitmen terhadap pekerjaan yang digelutinya, maka sehebat apapun dia pasti akan menemui jalan kegagalan. Jadi penting sekali untuk seorang wirausaha supaya dapat terus komit, pantang menyerah, dan berdedikasi ya. Ini bisa dicontohkan dari Max Weber yang menyatakan intisari kerja orang Jerman itu diantaranya rasional, disiplin tinggi, kerja keras, berorientasi pada kesuksesan material, hemat dan bersahaja, tidak mengumbar-umbar kesenangan, menabung dan investasi. Jadi bisa kita contoh dari intisari etos kerja dari orang-orang Jerman. Kita sebenarnya mempunyai falsafah Pancasila yang sebenarnya itu sangat baik untuk dijadikan etos kerja. Tapi memang sayang sekali masyarakatnya atau warga negaranya kurang komit atau mungkin tidak intens dan tidak bersungguh-sungguh dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian karakter yang ketiga yaitu mandiri atau tidak tergantung. Ya walaupun sangat mustahil untuk benar-benar mandiri, karena pada dasarnya memang manusia makhluk sosial yang harus saling bergaul dengan manusia yang lain. Tapi intinya di sini mandiri adalah berusaha sebisa mungkin menjalankan usahanya tanpa harus bergantung pada orang lain. Harus mampu menciptakan hal-hal yang baru dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber apapun itu yang ada di sekitarnya, mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan-pengetahuan baru, atau cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru, yang lebih efisien, karena fungsinya untuk memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberi kepuasan kepada pelanggan atau konsumen. Jadi berusaha mungkin untuk dapat mandiri atau tidak tergantung dalam menjalankan usahanya.
Ya, karakter yang ketiga yaitu berani menghadapi resiko. Sesungguhnya arti dari entrepreneur sendiri itu adalah seseorang yang menanggung resiko. Sebagai seorang wirausaha, kita tidak boleh melakukan pengambilan keputusan hanya berdasarkan spekulasi, tapi harus sudah melalui perhitungan yang benar-benar matang. Nah, keberanian untuk mengambil resiko karena memang sudah diperhitungkan dengan matang. Oleh sebab itu, wirausaha harus selalu berani mengambil resiko yang moderat. Artinya resiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Keberanian menghadapi resiko yang didukung komitmen yang kuat akan mendorong wirausaha untuk terus berjuang mencari peluang sampai dapat memperoleh hasil. Jadi wirausaha berani menghadapi resiko, akan tapi dia akan berusaha menghindari situasi di mana ada resiko yang rendah, karena resiko yang rendah di situ tidak ada tantangan baginya. Karena salah satu karakter wirausaha yang lain adalah berani menghadapi, tidak takut terhadap tantangan, senang menghadapi tantangan. Tapi dia akan tetap berusaha menjauhi resiko yang tinggi, karena baginya resiko yang tinggi ini tidak akan mendapatkan profit yang tinggi. Kemudian karakter yang berikutnya yaitu motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi tinggi ini bisa dikatakan sama dengan motivasi, motivasi yang tinggi. Jadi apa yang dimaksud dengan motif berprestasi tinggi ini yaitu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan pribadi. Jadi wirausaha yang memiliki motif berprestasi pada umumnya memiliki ciri-ciri ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya, selalu memerlukan feedback atau umpan balik yang cepat untuk dapat melihat keberhasilan dan kegagalan, memiliki tanggung jawab yang tinggi, berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan, menyukai tantangan, dan melihat tantangan secara seimbang atau 50-50. Jika tugas yang diimbannya ringan atau sangat ringan, maka wirausaha akan merasa kurang tantangan. Tapi dia tidak mau ada tantangan, berhadapan dengan tantangan yang sangat sulit, yang memungkinkan pencapaian keberhasilan menjadi sangat rendah. Kemudian karakter untuk selalu perspektif. Seorang wirausahawan harusnya menjadi seseorang yang mampu menatap masa depan dengan lebih optimis. Jadi mereka akan selalu berusaha untuk melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha untuk memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan. Karena dengan memiliki pandangan jauh ke masa depan, dia akan berusaha untuk selalu berkarya atau bekerja keras demi mencapai tujuan masa depannya. Kuncinya pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru serta berbeda dengan yang sudah ada. Walaupun dengan risiko yang mungkin dapat terjadi, seseorang yang perspektif harus tetap tabah dalam mencari peluang tantangan demi
pembaruan masa depannya. Jadi pandangan yang jauh ke depan membuat wirausaha tidak cepat puas dengan apa yang dicapainya saat ini. Karena ia harus terus selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya, untuk berusaha meningkatkan usahanya dengan mencari setiap peluang yang ada. Ya, kemudian keoriginalan, orisinil ya, tingkat keaslian. Jadi orisinal ini berarti tidak hanya mengekor pada orang lain, tapi harus bisa untuk memiliki pendapat sendiri, ada ide yang orisinal, dan kemampuan untuk melaksanakan sesuatu. Orisinal tidak berarti benar-benar baru atau baru sama sekali, tapi produk tersebut mencerminkan hasil kombinasi baru dan yang lama atau reintegrasi dari komponen-komponen yang sudah ada sehingga melahirkan sesuatu yang baru. Jadi perlu adanya di sini kita perlu adanya tingkat kreativitas dan tingkat inovasi yang tinggi. Ya, seperti yang sudah saya uraikan di slide-slide sebelumnya mengenai kreativitas dan inovasi. Kalau kreativitas untuk kemampuan berpikir yang baru dan berbeda, sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk bertindak yang baru dan berbeda. Jadi rahasia suksesnya wirausahawan ini terletak pada penerapan kreativitas dan inovasi untuk dapat memecahkan persoalan dan meraih peluang. Nah, dan selalu mencari peluang. Mencari peluang untuk dapat memperoleh keuntungan bagi usahanya atau diri sendiri, atau mencari peluang bagaimana untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dengan cara-cara yang lebih produktif, dengan cara-cara yang etis. Karakter selanjutnya yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, mampu berpikir secara divergen dan konvergen. Dengan kemampuannya mengaplikasikan inovasi ataupun kemampuan untuk berpikir kreatif, seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan akan selalu menampilkan barang dan jasa yang dihasilkannya lebih cepat karena lebih dahulu dan segera berada di pasar. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru yang berbeda. Semua ini didorong oleh jiwa kepemimpinan yang tinggi. Karena seorang wirausahawan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik atau yang tinggi, dia akan selalu menjadi pelopor dalam proses apapun itu yang terjadi dalam perusahaan, baik proses produksi maupun proses pemasaran. Seorang pemimpin dalam proses produksi maupun pemasaran, dia akan berusaha bagaimana caranya agar produk-produknya yang baru saja dihasilkan oleh perusahaannya akan cepat segera berada di pasar. Karena dengan cepat berada di pasar, dia melihat peluang bahwa barangnya adalah yang pertama ada di pasar sehingga pembeli akan lebih cepat membelinya, sehingga akan cepat laris dan sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Jadi seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, dia akan melihat hal-hal seperti itu. Dia akan selalu bisa melihat peluang-peluang yang mungkin tidak bisa dilihat oleh
orang-orang lain yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Seseorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan, dia akan selalu ingin bergaul untuk mencari peluang. Tapi dia juga sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang kemudian bisa dijadikan peluang olehnya. Wirausaha yang berhasil, dia memiliki kemampuan untuk dapat menggunakan pengaruhnya tanpa kekuatan atau power. Jadi seorang pemimpin harus dapat memiliki taktik mediator dan negosiator daripada diktator ya. Ini penting sekali. Jadi jiwa kepemimpinan ini bukan berarti dia menjadi diktator, tapi lebih kepada mediator dan negosiator. Kemudian memiliki kemampuan manajerial. Salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah kemampuan untuk memanage atau mengatur, kemampuan manajerial usaha-usaha yang sedang digelutinya. Jadi dia harus mampu atau memiliki kemampuan perencanaan usaha, kemampuan untuk mengorganisasikan, mengatur usahanya, memvisualisasikan bagaimana usahanya akan berjalan, mengelola usaha dan sumber daya manusia yang dia punya. Kemudian kemampuan untuk mengontrol usahanya, atau kemampuan untuk mengintegrasikan operasi perusahaan yang kesemuanya itu juga adalah termasuk dalam kemampuan manajerial, yaitu kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang wirausaha. Jadi tanpa itu semua maka akan sulit untuk dapat meraih kesuksesan atau keberhasilan. Ya, selanjutnya yaitu memiliki keterampilan personal. Seorang wirausahawan yang handal biasanya memiliki ciri-ciri keterampilan personal sebagai berikut. Itu yang pertama, percaya diri dan mandiri yang tinggi. Kemudian mau dan mampu menangkap peluang dan memanfaatkan peluang tersebut. Kemudian bekerja keras, menghasilkan barang dan jasa yang lebih tepat dan efisien. Mau dan mampu berkomunikasi, bernegosiasi, tawar-menawar, dan bermusyawarah dengan berbagai pihak. Kemudian menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Dia mencintai kegiatan usaha dan perusahaannya secara lugas dan tangguh, tapi cukup luas dalam melindunginya. Kemudian mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain dalam ini leadership atau managerialship, serta melakukan perluasan dan pengembangan usaha dengan resiko yang moderat. Jadi keterampilan personal ini mencangkup hampir seluruh karakter wirausahawan yang sudah dijelaskan di nomor-nomor sebelumnya. Ya, kita selingi dengan tugas dulu. Ya, di sini ada tugas. Nanti untuk lebih detailnya kapan harus di-submit atau dikumpulkan, nanti bisa dilihat di SIM Unisula. Ya, yang pertama carilah profil 3 orang sukses karena mereka bekerja dan 3 orang sukses karena menjadi wirausaha. Kemudian coba bandingkan karakter dari orang-orang tersebut. Lalu sebutkan dan jelaskan karakter apa yang ingin Anda miliki dari orang-orang tersebut. Nah, kemudian ketika Anda ingin menjadi wirausaha atau misalkan Anda ingin menjadi wirausaha, karakter yang Anda pilih tadi, mana yang Anda pilih sebagai karakter yang mewakili
jiwa wirausaha Anda. Ya, saya rasa mungkin cukup jelas, tapi kalau memang masih belum jelas mengenai tugasnya nanti bisa ditanyakan. Oke, selanjutnya. Nah, kita harus bisa memperhatikan apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan kegagalan berwirausaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam hal manajerial. Padahal tadi sudah disebutkan bahwa kemampuan manajerial itu sangat penting ya. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan dari mengelola suatu usaha melakukan kesalahan yang cukup fatal ya dalam keberhasilan berwirausaha. Karena seseorang yang tidak berhasil dalam memanage perusahaannya, bisa dipastikan dia akan mengalami kegagalan atau tingkat kegagalan yang tinggi. Kemudian yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan untuk mengkoordinasi, keterampilan mengelola sumber daya, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Jadi agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah bagaimana cara memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara baik, secara tepat, dengan disiplin. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan menjadi bermasalah dan akhirnya mengalami kegagalan. Kemudian gagal dalam perencanaan. Jadi perencanaan itu adalah titik awal dari seluruh kegiatan wirausaha. Jadi sekali gagal dalam perencanaan, bisa dipastikan akan mengalami masalah yang bisa berujung pada kegagalan. Kemudian lokasi yang kurang tepat atau kurang mewadai atau tidak representatif. Jadi kita harus sebisa mungkin dapat mencari lokasi yang benar-benar strategis. Karena lokasi yang strategis termasuk faktor yang dapat menentukan keberhasilan usaha. Kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan itu erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan bisa mengakibatkan penggunaan alat yang tidak efisien dan tidak efektif. Kemudian kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Atau kurang komit, kurang berdedikasi. Sikapnya setengah-setengah bisa jadi akan mengakibatkan usaha menjadi tidak menentu atau labil dan bisa jadi berujung pada kegagalan. Sikap yang setengah hati atau tidak komit, kurang sungguh-sungguh, faktor persentase kegagalannya akan menjadi lebih besar. Nah, dalam pendapat lain, faktor kegagalan wirausaha digambarkan dalam tabel seperti ini. Ya, karakteristik profil yang pertama yaitu berdedikasi ya. Kalau dia tidak berdedikasi atau meremehkan waktu dan dedikasi dalam memulai usaha, maka bisa jadi dia akan gagal. Kemudian pentingnya dalam pengendalian usaha atau bisnis. Gagal mengendalikan bisa berujung pada gagalnya usaha yang dijalani. Kemudian pengamatan manajemen. Pemahaman yang kurang terhadap disiplin manajemen. Kemudian pengelolaan piutang. Pengelolaan piutang yang buruk berakibat pada masalah pada perusahaan.
karena sangat-sangat penting sekali dalam mengelola keuangan dari suatu perusahaan. Kemudian memperluas usaha yang berlebihan atau ekspansi yang berlebihan tanpa memperhitungkan tanpa melakukan perhitungan secara tepat. Semuanya ya berdasarkan spekulasi. Jadi mungkin ada hal-hal yang lebih penting yang perlu dilakukan daripada melakukan perluasan usaha, tapi ketika dia melakukan perluasan usaha akan jadi masalah. Kemudian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan yang buruk. Jadi meremehkan kebutuhan-kebutuhan usaha, mungkin tidak memikirkan dengan atau merencanakan dengan baik apa yang benar-benar menjadi kebutuhan usaha, tapi malah melakukan pembelian-pembelian yang sebenarnya tidak dibutuhkan perusahaan. Kemudian lokasi usaha, yaitu lokasi yang tidak strategis, tidak representatif, sehingga menjadi akibat dari usaha yang tidak laku. Kemudian pembelanjaan yang terlalu besar, jadi menimbulkan pengeluaran-pengeluaran yang tinggi, yang belum sepadan dengan tingkat penerimaannya. Ya, sebelumnya sudah dibahas mengenai karakter-karakter wirausaha yang menjadi kunci kesuksesan untuk menjadi wirausaha, dan ada juga karakter-karakter yang menjadi penyebab kegagalan dari wirausaha. Kemudian di sini akan saya uraikan atau jelaskan secara singkat mengenai bisnis dalam Islam. Nah, dalam Islam sebenarnya bisnis yang untung ini adalah yang bisa sebanyak mungkin membuat orang lain merasa beruntung. Jadi seandainya ada seorang lain yang merasa beruntung dan puas terhadap layanan yang mereka dapatkan, mereka pasti akan bilang pada orang lain atau orang-orang di sekitarnya. Hal itu juga akan mengakibatkan bisnis kita juga akan semakin baik dan semakin menguntungkan, karena banyak orang lain yang mendapat informasi bahwa kita memberikan layanan yang baik, sehingga mereka akan ikut berbelanja di perusahaan kita atau berdagang di toko kita. Jadi jual beli ini bukan sekedar mencari untung, tapi di sini dalam Islam harus jadi amal soleh. Jadi rahasia amal soleh itu ada dua, yaitu niat dan caranya yang betul. Jadi mencari untung, tapi harus barokah. Barokah ini maksudnya menjadi manfaat dunia dan akhirat. Jadi untung sedikit tapi tidak apa-apa, tapi kalau laku banyak tidak barokah, akan sangat sayang sekali. Jadi Allah akan mencabut barokah orang yang curang. Orang yang curang ini orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka selalu minta dilebihkan atau dipenuhi. Sedangkan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka malah akan mengurangi. Jadi itulah contoh orang-orang curang
yang jelas akan hancur barokahnya. Mungkin sebagai contoh, orang yang curang dalam berdagang dicabut barokahnya dengan dibuat sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin dia punya untung yang sangat-sangat banyak atau sangat-sangat kaya, tapi dia dicabut barokahnya dengan dibuat sakit. Sehingga keuntungannya, semua profit, semua kekayaannya habis untuk dapat mengobati penyakitnya. Itulah perumpamaan orang yang curang dalam melakukan jual beli. Jadi harus benar-benar diperhatikan bahwa ketika kita melakukan untuk wirausaha ini niatkan untuk menjadi ibadah, niatkan untuk menjadi amal soleh, lakukan dengan benar-benar baik, tidak melakukan kecurangan-kecurangan untuk dapat tidak hanya sekedar untung tapi juga barokah dan pahala. Jadi demikian untuk materi kuliah pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan adik-adik mahasiswa, dapat menjadi benar-benar ilmu yang bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar ya. Ya, demikian. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.